Beta Talks. Shalom teman Beta, kembali lagi di Beta Talks episode yang kedua. Nah, kali ini bintang tamunya sangat cantik, tidak sama dengan yang kemarin pada episode pertama. Untuk itu perkenalkan dengan saya Kisha Awad yang akan menemani Beta Talks pada percakapan santai-santai dengan bintang tamu kali ini. Ya, langsung saja kita menyapa bintang tamu kita kali ini. Pendeta Rita Monica Anastasia Kalabesi, nama yang sangat panjang. Ya, langsung saja kita sapa. Shalom, Kakak Pendeta. Shalom, Kesia. Apa kabar, Kakak Baik, Pendeta? puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Kapen, saya panggil Kakak Pendeta, Tante Pendeta, Nona Pendeta. Kapen saja, Oh, santai-santai. Kita kan tidak di mimbar ini. Baik, Kapen. Ya. Ini kita masuk dalam bincang-bincang santai saja. Oke. Kapen ini siapa sih, supaya saya punya teman-teman Beta, sapu kawan-kawan juga tahu siapa ini. Kapen, siapa sih sebenarnya? Oh, saya sebenarnya asal usul atau bagaimana? Ya asal lah dulu. Oke, saya lahir besar di Makassar, ya. Lahir besar di Makassar, kemudian dari sekolah lah TK sampai SMA di Makassar. Kemudian untuk melanjutkan pendidikan di bangku kuliah, memutuskan untuk kuliah di Salatiga. Seperti itu. Dari studi S1, S2 di Salatiga, ya. Kemudian dalam perjalanan ya sudah Tuhan tentukan untuk menjadi seorang hamba pelayannya di lingkup GPIB. Oh, jadi Kapen ini dari Salatiga ke Makassar atau memang tinggalnya dulu di Makassar? Tinggal dulu di Makassar, di Losari. Oh, di Panlos, dekat Iya, Pantel. tapi enggak pernah nongkrong di pantai. Wah, dekatnya rumah Kapen. Malas sih. Sudah bosan. Bosan. Bukan bosan sih, tapi memang malas aja. Berarti balik kampung, Ya bisa dibilang seperti itu. Balik ke tempat tanah kelahiran. tanah kelahiran. Karena ada satu dan lain hal, sehingga kemudian oleh Majelis Sinode dikeluarkan SK penempatan kembali ke kota Makassar. Puji Tuhan, kembali lagi ke kandang. Nah ya, Ya, jadi teman-teman Beta, ini pendeta jemaat di GPIB Betanya Makassar. Nah, Kapen, ya. sebelum kita masuk di bincang-bincang hangat yang tengah-tengahnya, saya mau tanya lagi nih Kapen. Maksudnya ya kepo lah sedikit. Nah, Nggak apa-apa tuh Kapen? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, banyak-banyak juga. Nggak apa-apa. Jangan juga terlalu banyak. Oh, iya. Nanti rahasia terbongkar di umum, publik. Setidaknya nih Kapen sangat cantik daripada episode yang pertama kemarin. Kebetulan saya nggak ada uang kecil ini, saya mau bayar, nggak ada uang. Ya 11-12 lah. 11-12. Ya, Kapen. Jadi orang tuanya Kapen juga semua di Makassar sini. Oh tidak, kalau papa almarhum bekerja di Ambon, ya. Kemudian hanya saya dan adik-adik yang sekolahnya lahir dan besar di kota Makassar ini. Jadi kalau bicara keluarga besar, memang keluarga besar di kota Makassar, tapi dari mama. Cuman kalau bicara papa, keluarga besarnya papa memang lebih banyak di Ambon, dan memang almarhum papa itu memang domisili dan pekerjaannya di kota Ambon. Jadi kami hanya ketika liburan saja yang memang Ke ke Ambon. Oh, jadi aslinya Orang Ambon, tapi lahir besar di Makassar. Makassar. Yang bertempat ya kalau teman-teman kawan-kawan Beta yang ke Pantai Losari bisa lah singgah di Kapen punya rumah. Langsung ketok-ketok anjing keluar. Kok tahu sekali Mace. Ya, Kapen memang ini Kakak pendeta memang cita-citanya dari dulu mau jadi pendeta atau memang keinginan dari dulu mau jadi seorang pendeta? Kalau bicara keinginan, kalau dengar cerita dari orang tua sih katanya dari kecil memang gerak-geriknya selalu punya gerak-gerik itu seperti seorang pendeta, kayak suka berdiri di depan pintu, berlagak seperti seorang pendeta. Terus ketika ditanya dari kecil cita-citanya apa, selalu jawabnya pendeta.
sehingga pada akhirnya ya memutuskan untuk kuliah di Salatiga. Kenapa memutuskan kuliah di Salatiga? Jadi seperti ini teman-teman beta, karena secara pribadi saya hanya berpikir saya ini dari lahir sampai SMA di Kota Makassar. Jadi pengen menjelajah lah di tempat di kota yang lain, makanya memutuskan untuk melanjutkan perkuliahan di Salatiga. Walaupun di Kota Makassar kan ada STT Inti. Iya, betul sekali. Seperti itu. Cuman karena keinginan untuk mengeksplor lah satu tempat yang baru, kemudian bertemu dengan orang-orang yang baru, teman-teman yang baru, ya nekat aja untuk melanjutkan pendidikan di sana. Jadi dari Salatiga kembali lagi ke Makassar. Atau sebelum itu kapan penempatan pertamanya di mana? Kalau setelah selesai kuliah, itu kan saya mendaftar vikaris itu dengan status pendidikan strata 2, S2. Jadi setelah lulus S2, kemudian ada pendaftaran vikaris, coba tes, ya puji Tuhan lolos. Jadi pendapatan vikaris pertama itu di GPIB Eklesia Bandar Udara Gusti Ngurah Rai, Kuta Bali. Oh, Bali. Ya, itu tahun 2010 sampai 2011. Kemudian masa vikaris kedua itu di GPIB Maranatha Balikpapan. 2011 sampai 2012, dan peneguhan sebagai pelayan firman dan sakramen itu di GPB Maranatha Balikpapan. Setelah itu penempatan pertama sebagai pelayan firman dan sakramen itu di GPB Maranatha Tanjung Selor sebagai pendeta jemaat di pos pelayanan Marturia Sungai Uma dan Anugerah Penabur Karangagung. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Jadi ini yang di GPIB Betania Makassar ini Yang ketiga. Yang ketiga. Iya. Oh, jadi yang kedua nih? Yang kedua itu di GPIB Betel Terasnawang, Kalimantan Utara. Oh, daerah-daerah seputaran situ lah. Wilayah Mupel Kaltara Berkat. Iya. Ini yang ketiga baru di menyeberang paling jauh. Tidak terlalu jauh sih. bukan juga menyeberang terlalu jauh ya, Jauh kalau jalan kaki. lebih tepatnya kembali sih. Iya, kembali ke Karena kampung halaman. kalaupun cuti dari Kalimantan ya cuti juga pulang-pulangnya ke Makassar dulu. Oh, baru ke Ambon. Baru ke Ambon. Jadi kembali masuk baru ke Ambon. Ambon. Jadi ya itu cuman lama di Kalimantan itu kalau mau hitung ya dari tahun 2012 kemudian sampai kembali ke Makassar itu tahun 2022 itu hampir 10 tahun. 10 tahun. Hampir 10 tahun. 9 bulan, 1 hari lagi itu sudah 10 bulan. Oh, terhitung, kasih hitung saja 10 tahun. Ya, kurang Hampir lebih lah, lah. kurang Ya, 10 tahun. Di Kalimantan Utara. Oh, jadi kapan masuk di GPIB Betania ini dari tahun 2022? Iya, Juli 2022. Berarti sekarang sudah Mau tahun Iya, ke oh enggak, 2 tahun. Juli nanti 2 tahun 2 tahun. di GPB Betania Makassar. Luar biasa. Kakak pendeta ya, ini saya mau panggil nona pendeta juga salah karena seumuran, beda 1 tahun lah. Saya berarti awet muda dong ya, seumur. 17-18 tahun. Baik, terima kasih. Berarti saya memang awet muda. Terlalu banyak dengan pengawet. Kapan jadi pengalaman spiritualnya kakak pendeta ini selama berpelayanan? Pengalaman spiritual apa ya? Saya Yang tidak bisa kakak pendeta lupakan. banyak sebenarnya. Kalau mau bicara pengalaman dalam pelayanan, sebenarnya itu banyak. Ya, ketika kita terjun di dalam dunia pelayanan, terus di mana saja Tuhan menempatkan, itu pasti punya kisahnya sendiri-sendiri. Dan karena saya hampir 10 tahun di Kalimantan, ya otomatis pengalaman yang yang spiritual atau pengalaman yang berkesan itu juga memang banyak di wilayah Kalimantan Utara. Di tempat pelayanan itu mulai dari
medannya yang kemudian di situ medan pelayanan yang kemudian membuat saya memahami bahwa ketika Tuhan menempatkan kita, mempercayakan kita dalam satu tanggung jawab pelayanan, ya Tuhan tidak akan mungkin membiarkan. Karena ya jujur saja teman Beta, karena kalau bicara wilayah pelayanan di Kalimantan Utara itu tidak seperti di kota-kota ya. Tidak seperti di kota-kota besar yang ketika kita harus mau ke satu jemaat itu bisa menggunakan transportasi darat, mobil atau motor. Tapi kalau di Kalimantan Utara, ya kadang harus dengan perahu, kadang harus dengan speed. Kemudian kalaupun dengan kendaraan bermotor, ya medannya juga memang sangat-sangat, ya untuk perempuan sih ya memang agak-agak sedikit menakutkan. Ya, karena ya berapa kali juga harus jatuh dari motor, ya seperti itulah. Tapi kalau bicara spiritual, sebenarnya untuk teman-teman Beta ketahui, salah satu yang kemudian membuat atau kemudian mengharuskan saya melanjutkan tanggung jawab pelayanan di GPB Betania Makassar sebagai pendeta jemaat, yang paling berkesan itu ketika saya harus berjuang melawan sakit. Ya, Pak Pendeta sakit. Kalau boleh tahu Kakak Pendeta ini sakit apa? Sakit, untuk diketahui, saya tahun 2021 itu divonis mengalami kanker parotis, kelenjar air liur, yaitu yang mempengaruhi produksi air liur, terjadi pembengkakan. Jadi sejarahnya itu awal mulanya itu benjolan itu kan sudah ada di tahun 2017. Sudah dioperasi, kemudian hasil labnya itu jinak. Ya, maksudnya ya sudahlah aman kan, kembali lagi ke tempat tugas. Ternyata mulai muncul benjolan di tempat yang sama itu sekitar tahun 2019. Nah, rencana mau melakukan operasi itu di tahun 2020. Cuman pada saat itu pandemi. Ya kan, pandemi. Kalau untuk dari Kaltara itu, dari Trasnawang, Tanjung Selor mau ke Tarakan itu kan harus naik speed. Berjam-jam atau? 1,5 jam. 1,5 jam. Ya. 1,5 jam harus naik speed dari Tanjung Selor ke Tarakan. Nah itu kan selama 3 bulan itu transportasi itu tidak beroperasi karena pandemi. Kemudian ya enggak mungkin lah naik perahu sampai ke Tarakan, ya bisa berbulan-bulan kali, berminggu-minggu atau berhari-hari. Kemudian kan juga kalau toh sampai ke Makassar juga kan harus pasti adalah tahapan-tahapan, karena pada saat itu kan kita tahu pandemi itu baru. Nah, jadi terhalanglah selama tahun 2020 itu. Setelah itu memutuskanlah, karena sudah mulai agak reda pandemi itu, diputuskanlah tahun 2021 datang kembali ke Kota Makassar, dicek. Bulan Februari 2021 itu dioperasi. Ini saya hafal ya, teman-teman Beta, dia punya waktu-waktu itu karena memang ini berkaitan dengan perjalanan spiritual. Ya, maksudnya satu hal yang kemudian Tuhan izinkan terjadi yang membuat saya secara pribadi merenung. Jadi setiap momen yang terjadi, setiap momen atau waktu yang Tuhan izinkan terjadi itu menjadi satu memori yang buat saya secara pribadi itu memori yang luar biasa, di mana penyertaan Tuhan itu pasti ada. Jadi bulan Februari 2021 itu dioperasi. Kan operasi, kemudian tidak berpikir gitu bahwa hasilnya itu sesuatu yang di luar ekspektasi. Jadi berpikir ini hanya operasi biasa, sewajarnya ketika ada benjolan yang harus diangkat. Selang 2 minggu berlalu kan itu harus diperiksa nih di lab. Ternyata hasilnya itu ganas. Jadi orang yang pertama saya hubungi ini adik
Karena ya kebetulan juga profesinya sebagai seorang dokter. Saya foto nih hasilnya. Sekira kakak pendeta hubungi. Siapa? Ya, lanjut kakak pendeta. Mace. Jadi saya foto ini hasil lab ke adik, tapi responnya kok kayaknya sesuatu yang mengagetkan. Jadi dia, seingat saya, adik saya cuma ngomong, "Kak, sudah tanya sama dokternya?" Dari caranya berbicara saya udah berpikir, aduh, ini pasti sesuatu yang tidak enak nih kalau sudah ngomongin seperti itu. Nah, terus dia menjelaskan, kayaknya Kak, jadi dia mencoba menjelaskan secara perlahan. Ya saya otomatis lah ya, teman-teman beta, siapa sih yang tidak shock, tidak kaget ketika mendengar satu penyakit yang namanya kanker divonis kemudian ganas, ya pastilah semua orang akan mengalami guncangan. Nah, saya tipe orang yang tidak mau menangis di depan keluarga. Jadi saya hanya masuk dalam kamar menangisnya sejadi-jadinya, kemudian berdoa. Itu yang harus dilakukan, berdoa. Cuman ya menyerahkan saja kepada Tuhan. Jadi kenapa saya memilih untuk menangis sendiri? Supaya ketika hasil itu dibawa ke dokter, saya tidak menangis di depan dokter. Karena sudah puas. Kan malu juga ya. Jadi sok-sok tegar juga, padahal hati ini ketar-ketir juga. Jadi sudah ketika bertemu dengan dokter, dibaca hasilnya, dokter menjelaskan dan mengiyakan bahwa memang benar ini sudah termasuk cancer. Nah, saya sempat bertanya, kok bisa ganas? Sedangkan waktu tahun 2017 hasilnya itu jinak. Nah, dokter John Peter menjelaskan bahwa ketika dia tumbuh di tempat yang sama untuk kedua kalinya, dia akan ganas. Tetapi ada tingkatannya. Ada tingkatannya, dan tingkatan yang saya alami itu proses pengobatannya dalam tahap radiasi. Ya. Jadi radiasinya ini berapa lama? Kapan teh? Radiasi sempat shock sih waktu dokter mengatakan ya nanti akan dirujuk dari Stella Maris, dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin untuk proses radiasi itu. Nah, setelah perjalanan itu dirujuk radiasi, ketemu dengan dokter di Rumah Sakit Wahidin, radiasinya 35 kali. 35 kali setiap hari, kecuali hari Sabtu dan Minggu dan tanggal merah. Gitu. Jadi maksudnya ini kakak pendeta, awal mula penyakitnya ini kakak pendeta tuh gejalanya apa? Gejalanya itu dia, ini dari 2017 ya, dia itu ada benjolan di belakang telinga, tapi besarnya itu enggak di dalam ya, kalau bisa kan di kulit luar ya, tapi ini di bagian dalam, kayak nempel, apa ya mau dibilang, nempel di daging apa gimana, kalau bisul daging kan menumpang. Enggak, beda daging menumpang. Jadi ada benjolan, awalnya itu kayak sebesar kacang hijau, kecil. Tapi saya kan mikirnya biasa aja, tapi kok makin lama dia membesar. Membesar itu. Nah, adikku yang adikku tuh ngomong, "Kak, kok makin besar tuh 2017 ya." Jadi benjolan itu muncul sekitar tahun 2000, kalau saya nggak salah ingat 2014, 2017 baru tindakan operasi. Iya, karena dia awalnya kecil kok makin besar, nggak nyaman nih. Awalnya itu benjolan kecil itu. Nah, kemudian yang gejala kedua setelah operasi yang 2017 yang nanti kemudian divonis itu jadinya cancer, itu benjolannya bukan kecil, tapi dia kok tiba-tiba makin besar. Jadi tidak ada kayak efek yang gejala yang pertama seperti biji kacang hijau itu, tetapi dia kok makin lama
makin membesar. Nah, sudahlah menjalani radiasi itu. Jadi langsung tuh diputuskan menjalani radiasi, ketemu dengan dokter di radiasi di radiologi itu dijelaskan akan menjalani selama 35 kali setiap hari. Kecuali itu tadi Sabtu, Minggu dan tanggal merah. Jadi kakak pendeta sebelum masuk dalam radiasi itu apakah kakak pendeta juga kemoterapi atau langsung? Oh enggak, langsung radiasi. Jadi tidak ada kemoterapi karena penjelasan dokter John Peter bahwa ini masih dalam tingkatan Yang masih bisa ditangani dengan radiasi. Kalau kemo ya mungkin ya, saya juga bukan dokter. Iya. Tapi kalau kemo mungkin untuk siapa tahu nih kalau sudah ada penyebaran. Tetapi Tolak karena dalam nama Tuhan Yesus. ya ditolak dalam nama Tuhan Yesus supaya semua Amin. terkendali dalam kendali Tuhan. Dalam kendali Tuhan. Terus sekali kakak pendeta. Tapi kakak pendeta ini sangat mau dibilang sangat kuat lah menghadapi secara manusia. Apalagi kakak pendeta nih ya bisa lah dikata, apakah kakak pendeta sudah mempunyai pasangan hidup? Pasangan hidup itu mungkin bagaimana ya? Sangat kuat sekali. Hah? Maksudnya kuat sekali. Saya punya pasangan hidup untuk saat ini, jangan dibuka Iya, gitu. Tetapi Bisa yang lah bisik-bisik kapin. di balik layar. Iya, bisa lah. Di Sebentar balik layar. Supaya selesai. jangan orang tahu. Iya, Jangan publik tahu kan tidak enak. tidak enak. Kalau mau yang tahu bisa hubungi saya. Oh iya sih boleh. Jadi kalau mau bilang yang berikan kekuatan buat saya tuh Tuhan. Tuhan Yesus. Karena kalau bicara sekalipun pendeta ya, sekalipun pendeta, tetapi dalam situasi atau dalam posisi sebagai manusia kan kita harus tahu kita lemah. Iya. Yang akan memberikan kita kekuatan, yang jadi penguat dalam diri kita untuk menghadapi segala sesuatu, yang pertama itu Tuhan. Yang kedua pasti keluarga. Itu yang menguatkan. Jadi ya kenapa akhirnya itu secara pribadi menjadi kesaksian hidup, karena saya secara pribadi juga merasakan luar biasa baiknya Tuhan. Baik banget Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan ke teman-teman beta, karena gini guys ya, ketika menjalani radiasi 35 kali itu ternyata Tiap hari pada akhirnya itu berat berat. secara manusia. Iya. Kenapa? Karena kalau awal itu radiasi pertama, kedua dan seterusnya itu saya masih bisa melangkah nih karena masih ada kekuatan. Iya. Tetapi efek dari radiasi itu yang kemudian buat saya nggak bisa makan. Sampai sekarang. Bisa dong. Oh, bisa. Puji Tuhan. Yang waktu efek radiasi itu yang memang buat saya nggak bisa makan. Karena kenapa? Dia kan diradiasi sekitaran sini. Di laser kayak semacam Iya, kira-kira gitu kali ya. Jadi dimasukin kayak ada satu mungkin kayak alat gitu, Iya. terus diradiasi, itu efeknya sampai ke leher, ke tenggorokan. Jadi untuk mau menelan saja itu sakit sekali. biarpun Biar air putih pun sangat sakit, perih karena panas dalam, kayak sariawan gitu ya sampai di sini. Dan itu yang membuat saya kalau pertama itu 1, 2, 3 radiasi pertama, 1 minggu pertama masih aman lah. Masuk radiasi di minggu kedua, minggu berjalan itu ke-6 dan seterusnya, itu indera perasa itu hilang. Jadi saya nggak bisa rasa, kayak hambar. bukan hambar, memang Nggak tidak ada rasa apa-apa. Manis nggak rasa, asam tidak rasa, asin nggak rasa, karena memang mati rasa. Itu efek dari radiasi. Nah itu kemudian yang ya mengganggu sih. Kita biasanya makan kan pasti ada rasanya ya. Terus itu nggak bisa merasa, mulailah pokoknya ada yang berubah lah di ini, dari bagian mulut itu ada yang berubah,
air liur menjadi kental karena mungkin hanya satu kelenjar yang berfungsi, yang satunya karena efek radiasi ya. Nah, terus selang berjalan itu kalau saya nggak salah ingat, radiasi mulai 25 ke atas itu yang memang saya sama sekali drop. Saya nggak bisa bikin apa-apa, jalan pun tidak bisa mampu. Karena memang nggak bisa makan. nggak bisa makan. Tapi itu untuk menambah kekuatannya kakak pendeta melalui konsumsi yang maksudnya apa yang kakak pendeta konsumsi? Nggak ada. Cuma minum saja. Iya. Tapi itu minum pakai maksudnya pakai selangka atau enggak. Minum biasa. Minum biasa. Cuman ya kadang mungkin ya namanya orang awam supaya ada tenaga sedikit yang manis-manis lah gitu. Tetapi untuk makan sudah susah untuk menelan. Itu selama berapa tahun kakak pendeta alami? Enggak sih, hitungan tahun sih enggak, hitungan bulan. Jadi kalau bilang pengalaman spiritual sebagai manusia itu yang tadi saya katakan bahwa sebagai manusia enggak sanggup sih. Tidak sanggup sebagai manusia. Gitu maksudnya. Ada rasa lapar, kepingin makan ada lapar. Tetapi untuk mau telan itu yang membutuhkan perjuangan. Iya. Jadi ya itu yang kemudian di situ saya merasakan ini selama hampir 1 bulan nggak makan ini kalau bukan karena Tuhan saya nggak mungkin bisa bertahan. Itu kemudian pengalaman spiritual juga dari sakit yang saya alami, dan ini menjadi kesaksian hidup sih buat teman-teman beta bahwa saya itu setiap kali mau radiasi selalu berdoa. Saya cuma berdoa, Tuhan, jangan sampai alat ini rusak. Karena kan yang radiasi bukan saya, banyak antrian. Jangan sampai alatnya rusak selama saya menjalani proses radiasi 35 kali itu. Itu yang selalu menjadi doa. Karena katanya nih ya, kalau dia rusak, itu bisa diulang. Kalau rusaknya lama, ulang gitu. Katanya saya nggak tahu benar tidaknya saya nggak tahu. Jadi itu menjadi doa, Tuhan, jangan sampai alat ini rusak. Dan memang Tuhan tunjukkan kuasa. Selama saya menjalani proses radiasi 35 kali, alat itu tidak pernah bermasalah. Kalau saya dengar orang-orang yang sama-sama kita ngantri nih, yang mereka menjalani proses radiasi, mereka selalu ngomong, waktu itu saya alatnya rusak sekian hari, 1 minggu. Dan itu yang kemudian menjadi doa, Tuhan, semoga alat ini tidak rusak, tidak bermasalah, supaya tidak menghambat jalannya proses radiasi. Dan memang Tuhan tunjukkan kuasanya. Itu kalau bicara pengalaman ya, spiritual tentang baiknya Tuhan, itu baru satu loh. Baru satu. Jadi yang kedua itu ketika saya, namanya efek radiasi kan ada mual-mualnya. Tetap ada mual, apalagi tidak makan. Setiap kali mau masuk ke ruangan radiasi, kalau Kesha mau tahu, setiap kali mau masuk pintu radiasi, saya yang selalu saya sebut, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya masuk. Itu untuk keyakinannya, maksudnya karena saya tahu Tuhan pasti enggak, ketika Tuhan izinkan saya harus mengalami itu, saya tahu Tuhan pasti enggak akan tinggalkan. Jadi ketika mau melangkah masuk ke pintu ke ruangan radiasi, itu kan kita dipanggil nama, itu harus standby di depan. Ketika mau masuk, itu selalu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan berkati. Masuk nih. Dan memang proses radiasi tidak lama. Masuk, dibaringkan, dipasangin kayak semacam topeng yang memang dibuat khusus, sesuai dengan mungkin bentukannya. Jadi kalau saya ngitung-ngitung ini, dari saya melangkah masuk ke ruangan radiasi sampai saya keluar itu 5 menit.
Jadi memang prosesnya cepat. Cepat. Tapi selama di meja pembaringan itu enggak selesai saya berdoa. Saya cuman bilang, Tuhan tolong tunjukkan kuasa-Mu. Tuhan tolong angkat penyakit ini supaya segala sesuatunya itu baik. Jangan permalukan saya. Karena kan sudah mulai rasa mual. Saya takut ketika sementara di radiasi saya muntah. Ya, karena sudah berkecamuk di dalam perut. Jadi cuman itu saja, Tuhan jangan permalukan saya, jangan buat sampai saya harus muntah di meja radiasi itu. Jadi setiap harinya itu Kakak Pendeta. Setiap ketika ada di menjalani proses radiasi itu di pembaringan itu yang selalu menjadi ya mungkin apa ya teman-teman beta kayak sudah menjadi doa yang wajib. Jangan permalukan saya, Tuhan berkati alat ini, biarlah proses radiasi ini juga kuasa Tuhan juga Engkau nyatakan. Jadi sebenarnya selesai doa pribadi itu saya doa Bapak kami juga ndak amin. Sambung. Ndak amin sampai kan itu ketika masuk dibaringkan. Sadar itu Kakak Pendeta. Sadar. Maksudnya tidak disuntik bius. Oh enggak. Kan dia cuman jangka waktunya kan totalnya nggak lama toh. Mungkin cuma 3 menitan kali, 4 menit. Jadi ketika dibaringkan itu kan sudah kita dipasangin semua ini alatnya itu agak dinaikkan tuh. Jadi di situ mulai doa pribadi dulu yang itu sudah menjadi kayak satu kewajiban. Terus doa Bapak kami itu amin. Sampai selesai. Sampai itu kayak mejanya itu kayak turun. Terus jalan keluar, sebut lagi dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan itu setiap hari selama 35 kali menjalani masa radiasi. Setelah itu, setelah 35 kali menjalani masa radiasi itu Kakak Pendeta, sampai saat ini maksudnya masih ada kontrol ke rumah sakit? Ya, harus. Makanya kenapa Majelis Sinode kemudian memutuskan untuk saya dipindahkan ke Makassar. Karena harus kontrol dijalani setiap 6 bulan. 6 bulan sekali? Iya. Mungkin hitungannya gini. 6 bulan sekali tetapi setahun sekali. Gimana sih maksudnya tuh? Jadi MRI kontras MRI kontras itu setahun sekali, USG leher setahun sekali, tetapi dalam range 6 bulan, selang-seling. Iya, jadi kalau Februari kemarin itu saya USG leher, berarti nanti bulan Agustus MRI kontras, nanti tahun depan bulan Februari USG leher. Jadi hitungannya kayak setahun sekali jadinya ya, setahun sekali USG leher, setahun sekali MRI kontras. Harus. Iya, luar biasa. Bukan saya sih yang luar biasa, Tuhan sih. Tuhan memampukan Kakak Pendeta. Kalau saya tidak tahu saya bagaimana, tapi Tuhan sayang Kakak Pendeta sampai Tuhan sekarang bisa jadi bintang tamu di Beta Talks yang kedua. sedap. Semoga di episode berikutnya ya bisa lah sekali-sekali. Saya jadi host. Iya, jadi host. Saya jadi bintang tamu. Oke, Bang. Baik, boleh lah. Mungkin bisa jadi masukan untuk tim Bisa ya. lah, kita kasih masuk tukar. Laku tukar, betul, nggak apa-apa. Atau timnya yang jadi bintang tamu. Nanti kita Saya jadi host. Jadi ketika saya selesai menjalani operasi Februari 2021, kemudian diputuskan harus menjalani radiasi mulai Maret. Jadi radiasi itu dari Maret sampai bulan Mei. Jadi dari saya operasi bulan Februari itu saya nggak pulang-pulang Kalimantan di sini sampai menjalani masa radiasi. Nah, pulang itu juga ketika perjamuan kudus Jumat Agung. Karena di jemaat yang saya layani kan hanya tidak ada pendeta jemaat. Cuma kakak sendiri. Cuman saya gitu. Cuman saya di situ. Kemudian ada satu jemaat induk
Bethel Teras Nawang, dan ada sektor pelayanan Hosiana Teras Baru, dan itu kan dipisahkan oleh sungai Menyeberang lagi. menyeberang. Itu kakak pendeta yang setir sendiri Oh untuk ke sana. tidak, itu lagi-lagi Karena- tidak ada tenaga. Saya kira kakak pendeta yang pakai speed. Oh tidak. Bisa sih, tetapi untuk situasi pada saat itu Belum bisa. tidak memungkinkan, Tidak memungkinkan. karena kondisi. Jadi sebenarnya seperti ini, Kes ya. Ketika Jumat Agung kan namanya perjamuan kudus Jumat Agung itu kan harus serentak. Iya. Kecuali di hari Minggu berjalan ya, kita bisa minta tolong dari teman atau teman pendeta di Tanjung Selor yang terdekat. Cuman karena di Teras Nawang hanya saya sendiri waktu itu, tidak ada pendeta jemaat, nekat nih pulang. Karena dalam pikiran saya, siapa mau melayani ini jemaat? Karena perjamuan kudus Jumat Agung. Dan itu waktu perjamuan kudus itu saya dalam masa radiasi yang memang lagi loyo-loyonya, yang sudah nggak bisa makan, Nggak bisa yang menelan sangat sudah mulai merasa tidak nyaman, Kakak pendeta sakit. cuma terbaring saja atau Enggak. bisa juga. Bisa jalan, bisa. Maksudnya tetapi kekuatan itu dia sudah mulai apa ya? Bukan kekuatan, maksudnya sudah mulai agak melemah. Iya. Jadi ya minta tolong adik lah, ayo temanin saya ke Kalimantan yuk, karena harus melayani perjamuan kudus di dua tempat itu, di Jemaat Induk dan di sektor pelayanan Hosiana Teras Baru. Jadi ya nekat nih sama adik, hari Kamis kami ke Kalimantan, pelayanan perjamuan kudus Jumat Agung itu di hari Jumatnya, dari satu sektor pelayanan terus nyebrang lagi ke Induk, terus Pasca masih sempat melayani dulu. Setelah itu, setelah Pasca kami balik ke Makassar, hari Senin lanjut lagi radiasi. Karena memang dia nggak boleh bolong. Karena kan Jumat itu kan tanggal merah toh. Polinya kan tutup nih radiasi, radiologi tutup. Jadi ya mulai hari Kamis lah berangkat, Jumat perjamuan kudus, Senin balik, Minggu balik, Senin ke Wahidin lagi lanjut Kembali untuk lagi. menjalani radiasi. Jadi waktu kakak pendeta mengalami sakit itu siapa yang gantikan kakak pendeta di? Dia kan penatua yang ada di situ. dia Kan sudah berkoordinasi ketika divonis itu, kemudian kan bersurat ke Majelis Sinode menyampaikan kondisi. Iya. Terus saya dihubungi oleh Ketua 1, Bapak Pendeta Martin Lewaka Besi. Beliau juga menyarankan jalanin saja dulu proses pengobatan itu. Nanti biar majelis yang di Kalimantan yang handle pelayanan. Iya. Luar biasa. Saya sangat mau dibilang sedih untuk tidak terlalu sedih karena ya bisa lah. Sangat kuat. Kuat karena Tuhan. Kuat karena Tuhan. Luar biasa. Saya kalau di posisi saya ini mungkin tidak kuat secara manusia, tapi saya mendengar pengalaman spiritual dari kakak pendeta sangat terkesan untuk bagaimana kita seorang manusia juga meskipun dalam kelemahan kita harus bangkit, minta pertolongan dari Tuhan. Karena kadang-kadang kakak pendeta, maksudnya ini saya sharing di kakak pendeta. Biasa, maksudnya saya lihat teman-temanku juga kalau maksudnya ada penyakit yang dia derita itu kadang ya dia salahkan Tuhan. Apalagi maksudnya ini masih bisa ditangani, apalagi maksudnya ini kakak pendeta punya penyakit luar biasa. Mungkin kalau di posisinya orang-orang manusia paling manusiawi, paling bawah, mungkin dia bisa salahkan Tuhan. Kenapa dia di umur muda dia bisa dapat penyakit seperti itu? Kalau saya mungkin buat teman-teman beta, ketika kita menghadapi suatu pergumulan, janganlah menyalahkan Tuhan. Kalau saya ya, dan saya juga mengajak teman-teman beta untuk punya pemahaman yang sama, karena ketika, kalau saya secara pribadi dari pengalaman sakit, perjuangan melawan sakit itu, ketika Tuhan izinkan itu terjadi, kalau saya nih ya, mencoba merefleksikan seperti ini. Ketika Tuhan izinkan itu terjadi pada diri saya, di situ saya akan melihat Tuhan bekerja. Dan saya melihat itu.
ketika proses radiasi, bagaimana Tuhan kasih kekuatan, Tuhan jawab doa supaya alat itu tidak bermasalah, Tuhan kasih kekuatan hampir 1 bulan itu saya nggak makan sama sekali, tetapi ada saja kekuatan buat saya untuk bisa melangkah. Tuhan dengar doa, itu satu hal yang buat saya itu luar biasa sih. Terkadang kita harus berada dalam satu situasi yang mungkin membuat kita terpuruk, tapi di situ kita akan melihat kuasa Tuhan. Kalau saya mencoba merefleksikannya seperti itu. Luar biasa. Ini kekuatan yang baru teman-teman beta bisa. Ya, ketika teman-teman beta mengalami pergumulan yang teman-teman beta alami dalam kehidupan, janganlah berputus asa ya kakak beta. Betul, jangan berputus asa. Jangan. Andalkan Tuhan. Ya. Ya, seperti itu tetap juga ada namanya kerinduan sebenarnya. Kerinduan. Apa ya teman-teman beta, kalau mau bicara tentang luar biasanya Tuhan itu, saya memang betul-betul merasakan ketika memang berjuang melawan sakit ini. Karena ya namanya kita yang setiap hari Minggu berdiri di atas mimbar untuk berkhotbah, terus selama berapa bulan itu tidak bisa ngapa-ngapain, jadi kan tetap ada yang namanya kerinduan. Jadi saya ingat ketika saya masuk di Immanuel ini, ibadah minggu di Immanuel, saya lihat pendeta nih, Ya. prosesi masuk kan, saya nangis. Saya cuma bilang, Tuhan, saya kepengen loh balik ke Kalimantan untuk bisa melayani umatmu. Untuk saat ini, maksudnya dalam kondisi itu sudah selesai proses radiasi, tapi masih dalam proses pemulihan. Saya kepengen loh Tuhan balik. Nangis nih, sambil nangis nih, doa syafaat juga nangis. Saya kok pengen gitu, rindu. Tuhan jawab. Akhirnya. Tuhan jawab selang minggu depan dapat info saya harus balik ke Kalimantan karena ada hal yang harus saya urus. Ambillah kesempatan untuk melayani. Jadi apa ya teman-teman beta, percaya aja gitu. Yang penting kita imani, serahkan semua pada Tuhan, percaya pada cara Tuhan bekerja, ya Tuhan akan tunjukkan kerjanya yang luar biasa, hasilnya yang indah dalam hidup kita. Jadi itu yang kemudian menjadi apa ya, saya secara pribadi akhirnya mencoba untuk menguatkan ketika bertemu dengan orang-orang yang juga harus berjuang melawan sakit. Dalam hal ini ya ketika saya secara pribadi jadinya ketika dengar ada jemaat yang harus berjuang karena kanker, saya apa ya, jadinya kayak sama nih. Jadi secara apa ya, secara naluri atau apa gitu, empati kayaknya ingin cepat-cepat, maksudnya ingin ayo kamu bisa, kalau saya bisa kamu pasti bisa. Jadi dari pengalaman itu, sakit yang dialami ini, yang saya alami, terus ketika mendengar ada jemaat yang juga harus berjuang dengan sakit yang ya cancer lah apapun itu, saya rasanya ingin saya support karena saya pernah berada di posisi ketika harus berjuang melawan sakit. Luar biasa. Tetap semangat Kakak Pendeta. Sama-sama. Iya Kakak Pendeta, ini kan kita sudah masuk di bincang-bincang yang panas. Bukan panas, hot. Dingin, ada AC. Oh iya. Iya. Jadi Kakak Pendeta ini kan sudah bertempat di Makassar, sudah masuk 2 tahun ya? Iya, sudah masuk 2 tahun. Jadi ini Kakak Pendeta tinggal sama keluarga kah? Atau tinggal di rumah yang gereja sudah siapkan? Iya, untuk disiapkan gereja pastornya. Itu tinggal sendiri kah atau Ada adik yang teman. ada adik yang teman? Iya. Kalau mau bilang tinggal sendiri sebenarnya juga bisa ya. Karena di Kalimantan juga kan dari satu rumah ke rumah yang lain itu ada jaraknya ya, tidak dempet-dempet kayak di sini. Jadi sebenarnya sudah terlatih mandiri sih sebenarnya. Mandi sendiri, Makan sendiri ya. Luar biasa. Mana-mana mula. Mana-mana sendiri-sendiri. Bisa lah Kakak Pendeta cari untuk bisa. Aduh, masuk-masuknya bagus ya.
Luar biasa ini. Daripada mandiri kok kakak pendeta. Maksudnya ini kasih masukan saja. Biar juga ada pasangan, mandi juga tetap sendiri loh. Oh iya. Bagaimana Kesha, sudah pasangan? Ya saya jadi host. Oh, saya balik dong. Jadi ini begini kakak pendeta. Oh iya. Kembali ke laptop ya. Oke. Beta. Ini kan kita sudah masuk di bincang-bincang yang sebelum kita menutup podcast kita pada hari ini. Ya, kakak pendeta pas ditempatkan di Makassar ini, kakak pendeta sudah tahu ditempatkan di gereja mana gitu. Waktu dihubungi majelis sinode sih memang bilangnya di Kota Makassar, tetapi awalnya belum tahu di mana. Gereja mana? Ya, ada beberapa gereja lah yang sempat saya dengar, cuman begitu keluarlah SP, surat pemberitahuan, terus untuk mutasi, kemudian keluar SK, baru saya tahu bahwa saya ditempatkan di Betania. Bagaimana perasaannya kakak pendeta ketika, maksudnya kakak pendeta sudah tahu, oh ini, di sini gereja ini, saya ditempatkan gereja GPIB Betania Makassar. Itu bagaimana perasaannya kakak pendeta? Biasa aja sih. Biasa aja. Tapi pas kakak pendeta masuk melayani di gereja GPIB Betania, bagaimana perasaannya? Masih biasa? Biasa aja. Saya kira kakak pendeta dengar isu. Kalau dengar itu dengar, cuman kalau saya Isu punya apa itu kakak prinsip, pendeta? nggak usah lah dibuka sih. Yang lalu biarlah berlalu kan. Kalau saya punya prinsip ya, untuk teman-teman beta ketahui, saya tuh cuman takut Tuhan. Tidak takut manusia. Saya bukan mau bilang tidak takut manusia, cuman saya punya prinsip begini. Saya takut Tuhan dan menghormati orang tua. Jadi apapun tantangan, namanya pelayanan, dimanapun Tuhan tempatkan, pasti ada tantangannya. Tidak mungkin tidak. Saya di Kalimantan juga ada tantangan. Cuman ketika saya jalanin itu, saya ya secara pribadi, jalanin santai aja sih. Selama itu tidak mengganggu pelayanan, selama tidak ada hal yang aneh-aneh, ya udah jalanin aja. Makanya kalaupun di luar sana, masuk di Betania ini kayaknya gimana gitu kan. Masuk ya, mungkin ada yang bilang masuk di kandang singa. Masuk di kompleks Ambon ya, meskipun kakak pendeta ya. Dan kebetulan juga di Betania juga banyak keluarga ya kan. Jadi teman-temannya mamaku juga banyak. Di sini ya Banyak ya. Jadi tapi bukan terlepas dari ada keluarga atau teman-temannya mama gitu ya. Cuman saya biasa aja sih. Maksudnya ada sesuatu yang mau dikhawatirkan, ditakutkan, ya saya lebih takut ke Tuhan sih. Seperti itu. Tapi karena pada prinsipnya tantangan dalam pelayanan itu ada. Tuhan Yesus saja, Tuhan saja dia harus menghadapi begitu banyak tantangan. Apalagi saya sebagai manusia. Kalau Tuhan yang tempatkan, ya Tuhan pasti akan kasih kekuatan, kemampuan. Itulah. Saya kira kakak pendeta masuk di maksudnya sudah ditempatkan di GPIB Betania. Ada isu-isu yang wow sangat menarik di dalam jemaat ini. Pastilah. Kalau dengar iya. Cuman selama itu tidak menjadi hambatan, ya sudah sih. Melayani gitu aja kok repot. Saya punya prinsip gini. Segala sesuatu kalau mudah, ngapain dibikin susah? Ya, betul sekali. Dengar. Beta pun teman-teman dengar. Apapun yang maksudnya segala sesuatu yang memang ngapain dipersulit gitu. Maksudnya kalau saya ya itu tadi, kalau dibilang bagaimana orang-orangnya atau apa ya, itulah ya, di mana-mana kan pasti adalah satu dua orang gitu kan. Tetapi kan ya pada prinsipnya saya hanya takut Tuhan sih. Apapun itu, saya hanya takut Tuhan. Orang mau ngomongin apa, saya nggak peduli. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Iya, karena mungkin juga saya karakterku memang juga orangnya cuek ya. Oh, bodo amat. Bodo amat sih. Kalau beda untuk 11-12 kan, kecantikan juga 11-12. Kalau saya ya lebih ke arah itu sih, maksudnya buang-buang waktu untuk ngurusin orang yang mungkin apa ya, yang berusaha menghambat pelayanan. Saya nggak mau itu menjadi hambatan untuk memang harus melayani Tuhan. Jadi ya memang
Ya enggak tahu lah ya, tapi kalau saya sih memang orangnya masa bodoh lah. Cuek aja, yang penting pelayanan untuk Tuhan berjalan. Tuhan kasih kekuatan untuk bisa melayani dia, jalanin aja. Oke. Gak usah dibikin ribet sebenarnya. Luar biasa. Santai aja. Santai aja. Terima kasih Kakak Pendeta. Pemanis kata, adakah Kakak Pendeta mau kasih pemanis kata untuk Kasih pemanis kata apa ya? beta pun teman-teman, saput kawan-kawan. Oke, mau bilang kata-kata terakhir, nggak mungkin ya? Iya. Oke, kata-kata mutiara kayak zaman dulu gitu Ya, ya? penutup episode yang kedua. Oke, fine. Oke, kalau saya sih untuk teman-teman beta simple aja. Segala sesuatu yang kita jalanin di dunia ini, andalkan Tuhan, percaya Dia, jangan ragukan kuasanya. Ketika kita bersandar pada Tuhan, Tuhan akan menyatakan bahwa Dia tuh Allah yang luar biasa. Itu saja. Baik Kakak Pendeta, terima kasih untuk waktu yang Kakak Pendeta sudah luangkan untuk menjadi bintang tamu di Beta Talks yang episode yang kedua. Mari teman-teman Beta, kita beri aplaus untuk Kakak Pendeta. Banyak penontonnya ya. Ya, Beta, jangan lupa subscribe GPIB Betanya. Baik teman-teman, demikianlah bincang-bincang pada hari ini di Beta Talks episode yang kedua. Saya Kisyawa dengan tim yang ada di depan saya di belakang layar mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!